Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen, dan juga kita akan ada charting beberapa altcoins. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan ada reminder dulu bahwa guncangan pada hari ini akan ada sesi keduanya ya. Jadi tadi subuh kan udah keluar 4 data penting nih dari US ya. The Fed sudah ngeluarin beberapa statement dan juga ngeluarin satu keputusan interest rate begitu, turun dari 5,25 dari 5,5 ke 5% ya. Nah, nanti malam mulai dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam akan keluar lagi 3 data penting. Jadi gila nih. Hari ini kita dibombardir 7 data penting ya, bintang 3 semua. Dan nggak main-main, nanti malam juga kalibernya nggak kalah besar, akan keluar data initial jobless claim. Jadi siap-siap, mungkin akan terjadi gempa susulan nanti malam ya. Oke, langsung aja ke reminder lagi bahwa buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam rawan, pertimbangkan untuk tutup posisi ya, dari setengah 8 sampai jam 9, arguably bisa juga volatility-nya nyusul di US Market Open. Intinya saat sudah keluar data-data penting, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Oke, langsung kita bahas dulu ke komen ya. Untuk komen, coba udah paling atas. Oke, yang pertama dari Honghua 99. Intinya you sudah salah. Wah, oke. Yes, kita ketemu lagi hate comment. Udah lama juga ya, terakhir Hasan nih. Sekarang Hasan sepertinya udah malu kemarin ya, sudah di debunk ya. Nah, kenapa nih satu highlight, coba kita lihat ya. Intinya you udah salah predik, bro. Ini sudah pump nih. Kasihan orang mau beli tapi you bilang masih persepsi, masih bearish. Kacau. Wah, nggak, kok bisa? Berarti tidak nonton videonya ini ya. Bentar, ini di bawah ada yang komen ya. Biasanya subscriber kita udah bisa jelasin sendiri ya. Oke, kata BTC is King. Salahnya di mana ya bang? Kan kemarin udah dikasih lihat semua data dan statistiknya 50-50. Nah buat lo yang nggak tahu, ini pembahasan mengenai cut rates ya. Cut rates kita sudah bahas bahwa memang random. Saat terjadi pemotongan interest rate itu nggak selalu ngepam atau dump. Itu ya bisa dibilang 50-50. Begitu ya. Dari semua faktanya. Kemarin kenapa nggak beli waktu dites banyak support? Yes. Ini dia. Ya, ini jawabannya. Kita kemarin ya, buat lo yang ngikutin DCWT, udah dapat di angka 54.000 ya, di 52.000 nggak kena sih, 54.000, dapat 55.000, dapat 57.000, dan yang terakhir kemarin, literally kemarin ya, dapat di MA 50. Lah berarti bro Honghua nonton apa bro? Nonton apa ini bro? Kok bisa kelewat semua bro ya? Dan sorry, satu lagi ya, di TCI main scenario kita itu simple banget ya. Ini kalau buat lo yang nonton DCWT secara secara yang rajin lah gitu ya, lu pasti udah bosan dengarnya ya. Jadi main scenario dari TCI itu very very simple ya. Selama BSB ini masih menjadi resisten, belum terjadi reclaim dan mantul, kita main scenario-nya akan apa? Bearish begitu. Jadi di TCI kita tidak akan menjadi dukun teriak-teriak last bottom 50.000 last bottom, udah kena kita mantul, nggak akan pernah sentuh lagi. Nah, itu mungkin satu kata-kata yang udah sering didengar nih di telinga ya. Kita nggak akan pernah di bawah 60.000 lagi. Waduh, di bawah 60.000 berapa lama nih ya. Nah, jadi TCI tidak akan ada tebak-tebakan. Makanya main scenario dari TCI adalah dari BSB. Selama BSB belum direclaim dan belum mantul sebagai support ya, sama seperti di 2022 ya. Waktu di zaman-zaman sini, gue bilang hati-hati, masih ada BSB. Selama BSB belum direclaim, belum jadi support, belum ada pantulan, main scenario dari TCI adalah bearish. Wah, bacot lu, ngefat lu, bangke lu, atau apa lu, jangan mempengaruhi market. Wah, padahal gue mikir, gila, channel gue apalagi zaman sini ya, paling baru berapa puluh ribu sih ya. Nah, tapi akhirnya apa? Bukan karena TCI hebat, bukan karena TCI kuat, bukan karena data. Datanya selama belum direclaim, belum mantul, itu cenderung akan menjadi resisten dan lanjut membuat lower low. As easy as that. Begitu. Jadi ya kalau kita kan channel data dan fakta, gue nggak akan mungkin mengubah ya cara trading kita atau filosofi trading kita untuk orang-orang ya seperti Bro Honghua. Kalau lu mau cari orang tebak-tebakan, ya salah channel. As easy as that. Nah, ini mungkin satu pengen highlight karena ini
eh ini bohong sebenarnya masuknya ya. Sorry, lu bilang kasihan orang mau beli tapi lu bilang masih persepsi bearish. Sorry ya. TCI mau bearish, mau bullish, kita DCA all the way. Begitu kita tetap lakukan DCA, mau bearish, mau bullish. Berarti ini kan pembodohan nih artinya. Atau lu mau berbohong aja. Gitu. Nggak ngerti buat apa nih. Apa jangan-jangan Bro Honghwa punya ini, mungkin ya punya grup VIP. Nggak tahu ya, nggak tahu. Gue coba ini ya yang nggak tahu lah ya. Tapi intinya sih Bro Honghwa, kalau lu benar-benar ngerasa seperti itu, lu berarti tidak disimak videonya. Ya, antara tidak disimak dengan baik atau mungkin attention span lu terlalu pendek sehingga nggak nangkap begitu. Oke ya. Next dari Jackie Channel. Halo Bang Toshi, izin tanya dan mohon arahannya. Sekarang the Fed ada cut rate 50 bps ya. Kalau 0,5 itu persentase begitu ya. Dimana secara jangka panjang buat perekonomian US tapi semua masih tergantung data yang ada. Bagaimana positioning kita antara BTC sama altcoin? Apakah porsi altcoin sekarang boleh lebih besar dibandingkan BTC sambil nunggu DCA atau nunggu sampai The Fed selesai turunin suku bunga bank sampai level tertentu dan balance sheet mulai naik? Mantap, ini bagus, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau gue pribadi akan stay 70-30 sampai balance sheet mulai naik ya. Berarti ini kontrasnya nih. Yang satu tidak ditonton kontennya, yang satu ditonton, makanya kita bahasanya nyambung, balance sheet ya, lalu interest rate-nya turun sampai berapa ya, ini perbedaannya ya, kontras ya antara yang nonton kontennya atau sama yang cuma hit comment dan ya tidak ditonton kontennya begitu ya. Nah jadi gini, kalau gue pribadi akan stick 70-30, pertimbangan untuk mulai dinaikin altcoins itu saat balance sheet mulai naik. Jadi kita ini interest rate dulu, ini balance sheet. Interest rate akhirnya turun juga ya. Ini pertama kalinya perdana kita ngasih lihat interest rate turun ya. Nah, sementara balance sheet itu masih terus begini ya. Masih bareng-bareng turun sama interest rate sekarang ya. Nah, jadi kalau gua pribadi mungkin akan pertimbangkan untuk mulai mengubah komposisi kalau sampai balance sheet udah mulai ada peningkatan seperti di sini. Kenapa seperti itu? Kita lihat lagi sedikit ke 2019 ya. Kita bisa di sini. Saat balance sheet mulai naik ya, itu pun nggak langsung, tapi mulai naik, di sinilah Bitcoin mulai ada bounce. Walaupun nggak langsung nggak langsung nge-pump, mulai ada bounce, mulai ada perlawanan, dan setelah peningkatan ekstrim di sini ya, lu bisa lihat sendiri ke trigger untuk naik ke atas. Nah, itu dipadukan dengan interest rate yang sudah lebih rendah, itu akan memicu orang untuk lebih berani mengambil resiko di altcoins. Maka dari itu boleh pertimbangkan untuk dinaikkan sedikit, tapi jangan sampai jadi jangan sampai gila-gilaan, udah BTC tinggal sisain 10, enggak, pelan-pelan, gradual, misalkan dari 70-30 jadi 65-35 gitu, pelan-pelan aja, karena dari BTC dominance berkuasa sampai mulai turun pun nggak dalam sehari, ada prosesnya begitu ya. Mantap, ini pertanyaan yang bagus banget dari Bro JK Channel ya. Next dari iCap ya, intinya jangan buy pucuk ya guys, kalau maksa mau buy cari area SNR. Bener, jangan sampai chasing pumps ya. Nice. Next dari AJTB, The Fed kok kayak cewek PMS ya, pengen dimengerti tapi sulit dimengerti, salah analisa digampar. Jangan coba-coba deh ya, pokoknya jangan coba-coba selama cut rates ini untuk berspekulasi, mau ngelong, mau nge-short, jangan, pokoknya jangan berharap kaya sehari ya, yang ada ditampar terus ya. Next dari Wanda Kusuma, Kotoshi, karena saya penasaran kemarin saya tunggu sampai jam 1 malam dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri jam 1 malam market dikocok abis ya. Mantap dan sukses buat TCI, info dan datanya selalu akurat ya. Ya gini sih, lagi-lagi akan akurat kalau kita realistis begitu. Gue bahas bahwa datanya kita nggak bisa nebak ini bakal nge-pump atau ngedump ya. Dan ternyata ya oke, 50 bps ya, lebih tinggi, lebih rendah daripada yang orang pikir. Akhirnya market bereaksi lebih bullish dan naik gitu ya. Nah jadi ya gini, ini akan akurat selama kita punya ekspektasi yang realistik begitu. Nah yang tidak realistik apa? Udah pokoknya jangan banyak bacot. Gue pengen cepet kaya. Di mana nih? Bilang angka berapa? Gue mau all in. Gue mau jual rumah, jual diri, jual semua ya.
Udahnya gua leverage 1000 kali kalau perlu. Udah gitu gua nge-pump, udah gua nggak usah kerja. Nah, kalau kayak gitu, itu ekspektasi yang tidak masuk akal gitu. Tapi kalau ekspektasi lu masuk akal, akan jadi akurat begitu ya. Mantap. Thank you for the kind words ya. Next. Mana lagi? Dari Freddy Wijaya. Bang, buka kelas TA NFA kapan ya? Saya berminat belajar. Nggak perlu, lo bisa pelan-pelan belajar di channel. Di sini kita tidak ada bayar-bayaran, nggak ada kelas yang wah, oh harus berbayar sekian, nggak ada ya. Jadi semuanya gua keluarkan di YouTube, semuanya for free ya. Tinggal lo cari aja gitu ya. Selanjutnya dari Albert Benedictus ya. Ini kayak sering dengar namanya ya. Halo Bang Toshi dan tim, kalau misalkan cuma invest di Bitcoin salah nggak? Enggak, itu nggak salah sama sekali dan nggak trading sama sekali pun menurut gue itu pilihan yang oke-oke aja. Dan jujurnya gue bisa sarankan untuk orang-orang yang memang mungkin dia ada full time job, yang mungkin juga sibuk. Nah, lu bisa pure DCA di BTC aja itu nggak salah sama sekali dan menurut gue, statistically speaking, itu lu bisa mengalahkan orang rata-rata yang setengah matang. Gitu, yang cuma wah ngerti TS sedikit-sedikit ya tebak-tebakan ujung-ujungnya beli atas jual bawah gitu ya. Terus Bang, misalkan ngadepin orang, lu trading kok rugi. Ini gua, oh iya ini gue pernah ingat berapa kali Bro Albert. Bro, gini bro, kita nggak usah mikirin orang lain ya, kita nggak usah mikirin gimana ngadepinnya, udah nggak usah dipikirin ya. Jadi mau orang lain terjun payung, mau apa mau salto, oh iya siap, boleh, mantap ya. Oke, lu trading rugi gua untung. Oke, ya luar biasa ya luar biasa. Udah gituin aja ya luar biasa luar biasa. Karena nanti ujung-ujungnya lu profit kan udah profit aja sendiri. Gitu. Nanti paling ujung-ujungnya orang bilang lu trading kok rugi, lihat nih gua sehari 5%, 20%. Ya nanti ujung-ujungnya di akhir bear market biasanya ceritanya aduh bro, gua rugi nih akhirnya. Itu udah sering terjadi, Begitu. Jadi kalau menurut gua nggak usah ditanggepin, lu bilang aja oh ya bro luar biasa bro, lu luar biasa sekali ya, tradingnya profit terus luar biasa, udah gituin aja. Nanti dia bingung sendiri mau jawab apa kalau ngomong kayak gitu ya. Next, indikator Bollinger Band apa bisa dibuat nentuin posisi Bang? Sebenarnya kalau Bollinger Band sih gue lebih suka dipakai untuk kita TP gitu. That's it, for TP aja sih kalau gua biasanya. Atau bisa juga untuk indikasi kita sedang oversold atau enggak. That's it ya. Sisanya buat posisi technically bisa, tapi gue lebih suka pakai SNR yang bentuknya itu struktur atau moving average begitu. Ya, walaupun sebenarnya technically speaking Bollinger Band yang di tengahnya itu MA20 sih ya. Ya itulah, itu bisa dipakai MA dan struktur. Kalau upper band dan lower band sih gue pribadi lebih suka untuk TP aja atau untuk mengindikasikan sedang oversold atau overbought begitu ya. Next, dari Andri Tiono. Wah, coba. The Fed kita selalu berhati-hati dalam cut rate. Dan kita juga ugal-ugalan dalam cetak duit. Iya. Di 2021 begitu ya. Ugal-ugalannya luar biasa. Ini benar sih, benar. Buat lo ingat di 2021 sampai ada meme ya. Meme yang si Jerome Powell-nya nyetak duit itu loh. Wah, duitnya keluar banyak banget ya. Yes, benar. Ujung-ujungnya sekarang ngomongnya hati-hati. Tapi kalau sampai berantakan, ekonomi berantakan ya ujung-ujungnya printernya ya beraksi ya. Ya tinggal kita lihat nanti waktu udah udah lebih lanjut lah ya. For now sih masih too soon buat kita ngejudge apakah akan sama seperti 2021 atau enggak begitu ya. Next, apakah habis? Oh masih ada ya. Motivasi UI itulah ya. Bang, tolong jelasin cara buat daerah 50, 75, 100% agar DCA-nya mantap. Nah, jadi ya sebenarnya simpel sih ya. 50, 75 sampai 100. Kalau kena di sini nih, kayak kemarin kan kena 50.000. Oke. Udah kena, kita akan DCA 50%. Jadi misalkan lu punya dana sejuta bagi 10, berarti lu per sekali nembak 100.000. Nah, kalau udah kena daerah 50% kayak kemarin nih. Nah, berarti setelah kena sekali, kita DCA udah terus 50%. Nah, kalau sampai kena 75%, ya DCA 75%, berarti 75.000. Kalau sampai kena 100.000, ya udah kita DCA full gitu ya. Pengecualian dari ini aturannya apa? Kalau sampai dia reclaim BSB dan dia mantul, seperti contoh mantul tuh di sini ya. Ini mantul nih, ya ini mantul di sini. Ini mantul di sini nih. Ya, kalau udah terjadi pantulan seperti itu, kita kembali DCA 100% normal begitu ya. Oke, next dari mana lagi nih? Tadi terakhir mana nih? Wah, jauh juga. Oke, dari motivasi. Oke. DCA itu bisa jadi scam.
Bisa kalau lu DCA-nya koin-koin gak jelas bisa banget ya. Kayak di 2021 banyak yang DCA koin micin yang ya sketchy gitu ya. Ya bener itu bisa jadi scam. Tapi kalau DCA BTC atau Ethereum menurut gua historically speaking sih jauh lebih aman begitu ya. Ya jadi bener nggak bisa scam ya tergantung apa yang lu beli begitu ya. Next, murid Bang Toshi. Intinya jangan all in di satu posisi yang diyakini sebagai last bottom dan jangan beli di resisten karena FOMO dan yakin nebak besok bakal paham. Bener, bener, bener. Mantap, mantap ya. Lagi-lagi, kalau di bener-bener di apa ya, bener-bener ditonton, bener-bener dianalisa videonya, ya jadi nyambung pembicaraannya. Tapi kalau nggak ditonton, cuma tebak-tebakan ngomong doang karena ngerasa gua main scenario-nya bearish jadi hate ya susah ya. Ya makanya ditonton dengan baik ya bener, jangan all in di satu posisi ya dan jangan tebak-tebakan last bottom. Makanya kita jelas banget perpindahan scenario dari bearish ke bullish dan bullish dari ke bearish itu gampang, cuma pakai Bollinger Band lagi, cuma pakai BSB Bull Support Band, that's it begitu. Dan nggak langsung kita tebak-tebakan di angka sini akan stop, di angka sini akan stop, nggak, tunggu sampai terjadi rejection atau terjadi pantulan gitu ya. Next dari Skyline Sojourns ya. Wah kakak, mantap. Jadi kesimpulannya berdasarkan data tidak ada korelasi yang pasti antara cut rate sama harga BTC. 3 golden rule. Nomor 1 dan 2 aman. Yang ketiga susah. Berpikirlah jangka panjang. Ya nggak apa-apa. Yang penting 1-2-nya udah aman. Karena jujurnya kalau mau dibilang ya 3 golden rule itu berdasarkan ini juga berdasarkan skala prioritas. Itu nomor 1 yang paling penting. Makanya gue taruh paling depan. Jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram ya. Yang kedua, jangan over leverage. Nah, over leverage ini adalah salah satu penyebab utama udah pakai duit dingin tetap hilang semuanya, boncos. Kenapa? Karena nafsu. Waduh, porto spot gua udahlah sedikit gua ambil buat buka futures. Akhirnya gali lubang tutup lubang, lubang yang sananya habis begitu, yang spotnya habis. Nah, yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang ini ya lagi-lagi memang ya secara skala prioritas paling akhir, tapi dengan kita berpikir jangka panjang kita lebih tenang. Itu kalau kita mikirnya jangka pendek begitu ya. Lihat sehari begini, sehari begitu, stres dan ujung-ujungnya malah lebih sering boncos. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting udah 2 dari 3 ditaklukkan, yang ketiga pelan-pelan pasti bisa ditaklukkan juga ya. Mantap. Sepertinya selesai ya. Oh, masih ada satu lagi. Wanda Kusuma ya. Makasih kok untuk penjelasannya, singkat, padat dan akurat. Thank you for the kind words ya. Oke, harusnya sih udah ya. Coba gue pastiin lagi nih. Satu kadang-kadang suka komplain, masih ada di bawah ya. Kayaknya udah sih ya, udah sehari lalu soalnya nih. Oke, udah nih harusnya ya. Oke, udah beres ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sekarang kita akan charting Atom, BNB, dan TON. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup
cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Yang pertama kita bahas dulu Atom. Untuk Atom ini mirip kondisinya kayak BTC ya kemarin ya. Untuk BTC ini kan di BSB nih ya. Jadi retest 1, retest 2 kena 50. Atom sama, cuman perbedaannya ya bukan di BSB ya, tapi dia di struktur 4,241 ya. Jadi retest 1, retest 2 MA20 target TP-nya berarti kita sempat TP dulu. Buat yang sudah TP profit 2,42% ya. Buat yang lupa TP cut loss jadinya ya. Reminder sekali lagi, udah bener dapat posisi jangan lupa dipasang target TP-nya. Kalau lupa ya jadi boncos, harusnya profit malah jadi boncos ya. Oke, untuk posisi spot di 4,241, lalu di MA20 dan di 3,971. Next kita masuk ke BNB. BNB posisi longnya ternyata kena target TP ya. Ini ya, tapi masuknya ke buat orang yang high risk ya, karena kalau yang konservatif udah tutup posisi karena keluar beberapa data penting ya. Buat elu yang tutup posisi konservatif gitu ya, buat yang konservatif tutup posisi waktu keluar data penting tuh berarti di mana? Keluar di sini lah ya. Oh, di ya daerah sini lah. Ya, buat yang sini berarti profit sekitar 1,64% buat yang konservatif. Yang agresif 5%. Sekali lagi gue ingatkan, bukan berarti yang lebih agresif pasti lebih besar ya. Ya kayak tadi contohnya beberapa kali yang agresif malah jadi cut loss gitu, kayak pembahasan di meme coins kita tadi ya. Jadi ingat, bukan endorsement untuk lo jadi high risk. No ya. Itu tergantung dari risk profile lo aja ya. Oke, untuk posisi short kita juga udah dapat. Retest 1, retest 2 di 560,1 sudah terjadi. Artinya kita sudah punya posisi short dan target TP-nya boleh di 533,4, atau kalau lu mau benar-benar konservatif ada sih struktur di sini, tapi jujurnya ya dibilang kuat banget sih enggak, kemungkinan besar. Tapi untuk target TP boleh, yaitu di angka 553,5. Itu untuk posisi short, untuk target TP yang lebih konservatif, atau bisa dibilang sangat konservatif lah ya. Oke, posisi spotnya di 533,4, lalu di MA20 di 528 dan di 507,9, atau mau dibulatkan ke 508 juga boleh ya. Next kita masuk ke ton. Untuk ton retest 1, retest 2 kalau elu agresif cut loss berarti. Tapi buat elu yang konservatif kemarin ya, itu coba kita lihat ya, buat elu yang tutup di jam buat elu yang tutup di jam-jam rawan aman, malah ada sedikit profit ya. Buat lo yang nutup di sini berarti lu profit 1,5%. Ya, jadi lagi-lagi ini langsung dikasih contoh nih. Yang agresif nggak selalu lebih profit. Di sini yang agresif malah kena cut loss. Yang konservatif malah dapat profit 1,5%. Jadi sekali lagi reminder, yang agresif nggak selalu lebih gede profitnya ya. Dan yang agresif itu kadang-kadang lebih sering cut loss begitu. Jadi sesuaikanlah sama risk profile lo. Jangan sama lu pengen profit berapa gitu ya. Oke, itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi spotnya di 5,53, MA20 dan di 5,131 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup, sekali lagi gue ingatkan ya, please ya, kalau konten ditonton benar-benar sampai habis gitu. Kalau nggak sampai habis, ujung-ujungnya jadi konyol sendiri gitu kan, bingung sendiri gitu. Yang lain bilang thank you, udah diingetin begini, ingetin begitu, diingetin akan ada volatility dan seterusnya. Ini bisa nggak nyambung sendiri. Dibilang wah gue bearish, jadi orang rugi nih nggak beli. Siapa yang nggak beli? Gue pribadi aja udah dapat gitu. Gue tuh Bitcoin aja dapat 58.000 dapat, 57.000 dapat, 55.000 dapat, 54.000 dapat. Lah ada orang bisa ngomong gara-gara lu gue jadi nggak dapat. Kok bisa? Berarti lu nonton siapa gitu. Ya jadi ya tolong ditonton dengan baik begitu, karena kan kita udah capek-capek juga bikin konten gitu. Walaupun ya aduh sorry sih, to be perfectly honest itu minoritas banget ya. Cuman mungkin yang bikin satu highlight adalah karena itu pembodohan gitu. Statement dia itu pembodohan. Kita tidak melakukan itu, tapi dia menuduh kita melakukan itu. Nah itu perlu diluruskan. Mungkin itu sih ya. Itu mungkin tujuan dari Sato nge-highlight komen tadi ya. Jadi buat lu yang sudah mengikuti ya cara trading TCI ya congrats, harusnya udah lebih tenang. Dan buat lu yang sudah akumulasi juga, adem kan, asik kan, nggak stres kan, nggak usah dipikirin ini bakal naik atau turun. Ya tenang, turun di CA lagi, naik ya waktunya TP ya TP gitu. That's a beautiful way to trade. Jangan mau stres ya, hidup udah stres, jangan ditambah-tambah
ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.